Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Patutlah kita selalu mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan ya, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang membuat kita tetap ada sampai hari ini. Hari ini di hari Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026. Saudara-saudaraku, tema besar kita adalah di dalam ayat 58 yang nanti kita akan baca dalam 1 Korintus 15, bahwa hidup kita ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dan tanggal 1 Januari membuka awal tahun, saya sudah sampaikan bagian yang pertama. Hari ini kita akan melihat lagi untuk lebih mendalam bagaimana nasihat Rasul Paulus ini dapat menjadi satu motivasi yang kuat dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, hari ini kita masuk pada seri yang kedua, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, saudara juga boleh membuka Alkitab masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini salah satu pasal yang panjang ya dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ya. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 58 ini berarti ayat ini mendorong satu ketekunan dan kesetiaan dalam iman, terutama setelah membahas kemenangan Kristus atas maut, menegaskan bahwa pelayanan orang percaya, pelayanan yang bukanlah sia-sia. Rasul Paulus mengakhiri tulisan firman Allah dalam pasal 15 ini dengan berkata dalam ayat 58 ini ya saudara-saudaraku, saya ingin ayat ini benar-benar menjiwai dalam hidup kita, karena ayat firman Tuhan ini jadi tema sepanjang tahun bagi pelayanan gereja Tuhan yang kita layani tempat ini. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada tanda seru di sana saudara-saudara. Jadi kita punya satu arah yang jelas, punya satu fokus yang jelas untuk menjalani hidup di sepanjang tahun 2026 ini, bahwa kita diminta untuk fokus dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, dalam persekutuan kita untuk kita berdiri teguh, untuk kita tidak goyah, dan kita giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Haleluya. Ya, kita akan coba memikirkan dan merenungkan lagi firman Tuhan ini. Ya, yang sangat memotivasi dan mendorong saya dan saudara untuk lebih serius dalam melayani Tuhan. Ini minggu yang kedua baru ya saudara-saudaraku di tahun 2026 ini. Saya mengatakan buat kita semua, bagi saya sebagai hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu juga sebagai anak Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, kehidupan yang kita persembahkan untuk Tuhan tentunya semata-mata hanya ingin menyenangkan hatinya. Haleluya. Semata-mata hanya ingin menyenangkan hatinya. Saudara, kalau saya boleh membaca kutipan dari apa yang Tuhan Yesus tulis, apa yang Rasul Yohanes tulis maksud saya, dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, sewaktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Tuhan berkata begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Saya mesti ralat dulu ya, bahwa ini cerita ayat firman Tuhan ini muncul sewaktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, tapi perkataan ayat 34 ini diucapkan Tuhan kepada para murid-muridnya setelah mereka membawa sesuatu kepada Yesus untuk dimakan. Ayatnya berkata begini, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau di Korintus katakan kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan contoh yang jelas, pernyataan yang jelas, aku diutus untuk dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus punya prinsip iman yang benar, bahwa kita tidak boleh lalai dalam setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Tadi saya bilang bahwa semata-mata kehidupan yang kita persembahkan untuk Tuhan hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Manusia bisa memuji kita, tetapi Tuhan lebih baik, saya mau katakan, carilah pujian daripada Tuhan, saudaraku. Nah, kita harus belajar dengan serius, saudara-saudara. Saya mau katakan ya, tidak boleh ada agenda atau motif yang lain, karena hal ini sangat penting sekali. Ya, tidak boleh ada agenda atau motif apapun yang lain selain kita rindu benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau tanggal 1 Januari, saudaraku, ada 2 poin yang saya bagikan, yaitu bahwa hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah tanda kita menghormati keselamatan atau menghormati kasih karunia Allah. Kemudian, yang kedua, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat bagian yang penting dari ayat 58 ini, 3 hal, yaitu tentang berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Nah, saudaraku, perhatikan, saya akan memulai dari kata berdiri teguh. Ya, karena hal ini sangatlah penting, sehingga Rasul Paulus mengakhiri pasal 15 ini dengan kata-kata yang indah, yang luar biasa, yang pasti harus mendorong kita. Jadi firman Tuhan tidak boleh kita pandang remeh, atau kita tidak boleh sepelekan, tidak boleh kita hanya sepintas lalu. Dalam pengurapan Roh Kudus yang sangat luar biasa, pernyataan Rasul Paulus ini harus membawa kita berpikir dan merenungkan bahwa di dalam pertanggungjawaban hidup kita dalam dunia ini, kita ini harus benar-benar ke fokus kita untuk hanya satu tujuan, itu menyenangkan Tuhan. Itu yang saya bilang, membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia ini. Di Natal yang waktu lalu kita rayakan, selalu mengingatkan kita, kedatangan Tuhan yang pertama itu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, pagi tadi kami membaca dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya, bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Tapi nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan untuk menyelamatkan saya dan saudara, tapi untuk menghakimi. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua di tengah-tengah percepatan waktu yang sangat luar biasa ini, ya, orang sudah hidupnya amburadul banyak, ya saudaraku, sudah tidak lagi memikirkan kehidupan orang lain, tidak memikirkan perasaan orang lain, apalagi mau memikirkan perasaan Tuhan. Jangan hilang dalam hati dan hidupmu hal seperti begini. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Tuhan pun datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan dari Bapa yang telah mengutus Dia. Nah, saudara, 3 hal ya. Yang pertama kita melihat kata berdiri teguh. Berdiri teguh kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu hedraioi. H-E-D-R-A-I-O-I. Itu memiliki arti tetap tenang, setia, dan tabah dalam iman. Tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan atau ajaran sesat. Saya ulangi, kata berdiri teguh atau hedraioi berarti tetap tenang, setia, dan tabah dalam iman, serta tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan atau ajaran sesat. Nah, saudara perhatikan, tentu ini penjabarannya luar biasa.
Kalau Paulus katakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk kamu jangan goyah, artinya tentu ini dimulai untuk tetap berdiri teguh, maksud saya. Tentu ini dimulai dari dirinya sendiri pun melihat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau membaca firman Tuhan, memang kita harus membaca secara lengkap ya saudaraku ya. Mulai dari ayat pertama tentunya tentang kebangkitan Kristus. Ya, tentang kebangkitan Kristus. Tapi kalau saya boleh merangkum ini semua, kita juga tidak boleh abaikan di ayat ke-57. Di ayat 57 itu, sehingga lahirlah ayat 58 yang indah dan luar biasa. Ini dimulai dari syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara dan saya terselamatkan hidupnya, dibenarkan. Karena apa saudaraku? Karena apa? Karena perjuangan Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Alkitab katakan itu kemenangan bagi Tuhan. Dan itu juga kemenangan bagi saya dan saudara. Justru kalau Tuhan menolak untuk mati secara disalib, maka itu kekalahan bagi Tuhan dan tentu kekalahan bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, pesan apa di sini? Pesannya bahwa hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan. Ya. Kata hedraio, tetap tenang, setia. Jadi saudara, apapun keadaan yang sedang saudara alami dalam hidup ini, saudara tetap tenang, jangan mudah panik kita. Setia. Ya, kata setia ini benar-benar saudaraku harus jadi satu kata yang bukan saja kita hafal di luar kepala, tapi setia ini menunjukkan posisi kita di hadapan Tuhan, keberadaan hidup kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan tabah dalam iman. Tabah dalam iman. Jadi, perjalanan hidup kita ini penuh dengan lika-liku ya, saudara-saudaraku ya. Ada pengujian-pengujian iman yang selalu kita hadapi dalam hidup ini. Kemudian, tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan atau ajaran sesat. Nah ini dia saudara-saudara. Ini begitu besar tantangan yang dihadapi. Tapi kalau kita memandang ini semua, membaca firman Tuhan, saudara memang benar-benar harus baca mulai dari ayat pertama. Kebangkitan Kristuslah yang semua memampukan kita. Haleluya. Dan ini sudah dimulai di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, rangkaian ini panjang, tidak bisa sepotong-sepotong. Ya. Misi keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu tuntas setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua. Sekalipun perayaan Natal, ya, sekalipun perayaan Natal itu sudah selesai, sudah berhenti, ya saudara-saudaraku, perayaan Natal sudah selesai, sudah berhenti, kita tidak boleh berhenti dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Ada kalimat seperti begini saudaraku, Natal bukan akhir cerita, ya. Natal bukan akhir cerita. Bayi di palungan itu kelak akan memikul salib. Ia lahir untuk kita, mati bagi kita, dan bangkit supaya kita punya pengharapan. Haleluya. Yes, haleluya. Ini yang membuat kita berdiri teguh. Ya. Ada tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang ingin menggoyahkan iman kita. Waduh, zaman ini benar-benar zaman keterbukaan, saudara-saudaraku. Modernisasi yang luar biasa, modern sekali. Ya, modal handphone dengan kuota internet yang lancar, saudara, peristiwa yang terjadi di belahan dunia luar sana dalam hitungan detik sudah kita ketahui. Kita seringkali ya mencari-cari hal gitu. Tapi kita malas untuk menggali Alkitab. Ya, mengapa? Karena dunia ini kan hiruk pikuk, saudara-saudaraku. Dan kita bisa dianggap kuno, jadul, gaptek. Ya kan?
kalau kita tidak ikut di dalamnya. Saya mau katakan, gairah hidup kita, semangat hidup kita, tidak ditentukan oleh hal seperti begitu. Gairah kita, semangat kita, ditentukan oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang memompa kita, memampukan kita. Saya kaget, saudara. Padahal saya setiap hari saya baca Amsal. Hari ini kan sudah masuk Amsal yang ke pasal 11. Ada satu ayat yang luar biasa yang menghibur saya, yang memotivasi saya. Saudara buka sebentar, Amsal 11, ayat yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Ayat 3 dan ayat keempat. Khususnya ayat ketiga. Perhatikan, Amsal 11, ayat 3. Orang yang jujur. Nah ini perhatikan saudara-saudaraku. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Haleluya. Jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Nah, saya mau bilang, jangan ada kalimat begini ya, yang luar biasa, saudara boleh catat. Jangan mengorbankan integritasmu demi keuntungan sementara. Karena kejujuran adalah mata uang kerajaan Allah. Haleluya. Jangan korbankan integritasmu demi keuntungan sementara. Karena kejujuran adalah mata uang kerajaan Allah. Ayat keempatnya kita baca. Tadi saya belum selesai ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, ini lihat saudaraku, harta tidak berguna. Baca ayat B-nya, tetapi apa? Kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah ini, jubah kebenaran itu yang tidak boleh kita lepaskan. Harus ada dalam kehidupan kita. Berapa hari lalu, dalam satu pelayanan di suatu persekutuan, saya menyampaikan tentang pakaian pesta yang tidak boleh kita lepaskan, apalagi kita gadaikan, apalagi kita jual. Belilah kebenaran dan janganlah melepaskannya. Itu kata Amsal pasal 23 ayat 23. Bapak Ibu, apapun ajaran-ajaran yang meluncur sangat banyak dalam media sosial, ya, gampang kita membacanya. Perhatikan, jangan pernah engkau keluar dari Alkitab yang murni. Amin. Firman Tuhan inilah yang memotivasi kita, bukan kata orang. Kalau integritasmu, kejujuranmu sudah engkau jual, sudah engkau korbankan hanya untuk keuntungan semata-mata, terlalu mahal harga yang akan kita bayar. Karena kejujuran adalah mata uang kerajaan Allah. Miliki kejujuran dan ketulusan hati dalam hidup kita. Haleluya. Itu berdiri teguh. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita masuk yang kedua. Jangan goyah. Jangan goyah, memakai bahasa Yunani ametakinetoi. Ametakinetoi. Artinya jangan mudah bergeser atau menyerah pada kondisi hidup yang sulit atau pengaruh luar yang menyesatkan. Sama persis dengan kata berdiri teguh, bahkan ini lebih meneguhkan lagi. Jangan goyah. Jangan mudah bergeser atau menyerah pada kondisi hidup yang sulit atau pengaruh luar yang menyesatkan. Saudara, kita ini, kehidupan kita ini, kehidupan yang penuh dengan terpaan ya. Kalau kita melihat keadaan dunia, orang lebih suka mencari kekayaan, lebih fokus kepada hal duniawi, tapi lupa akan Tuhan. Saya mau berkata kepada kita, anak Tuhan harus semangat kerja, cari uang sebanyak mungkin, ya, kaya, tapi hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Ya, banyak saudaraku, ada contoh, saudara cari saja sendiri. Saya suka nonton ya, ada channel-channel bagaimana ada anak-anak Tuhan yang punya usaha,
Luar biasa, dia membantu orang lain, istilahnya dia memanusiakan karyawannya, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, kalau Paulus bilang jangan goyah, kita harus katakan juga, saya tidak mudah goyah. Jangan mudah bergeser atau menyerah pada kondisi hidup yang sulit. Artinya, kalau ada kondisi hidup yang sulit, itu bagian kita untuk kita mempraktikkan iman kita kepada Tuhan. Bukankah di Alkitab ada contoh seperti Ayub, ya? Ya, sewaktu kita tahu keadaan sulit yang sangat sulit dialaminya, ya, hampir rapuh imannya, tapi di ujung itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Ayub. Haleluya, saudara-saudaraku. Masih 2 minggu loh ini. Tahun 2026 ini. Ya. Doa saya, biarlah kita tetap selalu punya hati yang tidak mudah goyah, yang tidak bergeser atau menyerah, ya, atau menyerah pada kondisi hidup yang sulit atau pengaruh luar yang menyesatkan. Jadi, kita nih selain kita memperhatikan kondisi yang di dalam, juga keadaan di luar itu bisa menyerang kita. Ya, kondisi di luar itu menyerang. Tapi kuncinya kalau saya perhatikan dalam 1 Korintus 15 ini, sehingga Paulus bisa katakan ini adalah kuncinya kebangkitan Yesus. Saya selalu terkesan kalau membaca firman Tuhan 1 Korintus 15 ini, khususnya di ayat ke-14 dan 17, saudara. Saya baca kembali ayat firman Tuhan ini, 1 Korintus 15, 14-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wow, saudara, artinya Yesuslah yang selalu menjadi tolak ukur hidup kita. Haleluya. Gaungkan nama Yesus dalam hidup kita. Suarakan kebenaran Tuhan dalam hidup kita yang berasal dari Yesus. Sosmed itu, saudara-saudaraku, adalah satu bukti bagaimana cara Tuhan untuk supaya Injil diberitakan banyak ke segala bangsa. Saya pernah berkata, barangkali kita belum berkesempatan untuk datang ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar Injil. Tetapi melalui benda ini, ya saudara, melalui benda ini, dia bisa menjangkau sampai ke dalam. Jadi, kita pun harus punya peranan. Peranan kita mengambil bagian untuk menjadi orang-orang yang mewartakan Injil. Satu, kita boleh mengutip ayat-ayat firman Tuhan, membagikan itu. Kedua, ada renungan-renungan rohani yang bisa kita share, kita update, dan kita jadikan status. Ya. Yang ketiga juga adalah cara hidup kita juga, yang kita tampilkan sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain terkesan dan terkesima melihat bahwa begitu luar biasanya dan agungnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan goyah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang menonton video ini, ya, jangan goyah. Yang ketiga, giat selalu. Mari saudara-saudaraku, kita melihat giat selalu. Giat selalu katanya adalah bahasa Yunani periseuontes. Periseuontes. Artinya giat selalu ini terus-menerus melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal dan tidak pernah berhenti. Giat selalu. Bapak Ibu mau giat? Halo? Mau giat untuk Tuhan? Terus-menerus melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal dan tidak pernah berhenti. Wow. Saya cuma pakai kata wow. Ini lecutan
lecutan cambuk rohani yang luar biasa ini mengakhiri 1 Korintus 15 ini, saudara-saudaraku. Luar biasa. Ya. Kalau orang-orang di luar Kristen pun bisa sibuk dan giat dengan kehidupan mereka, baik dari segi mencukupkan hidup hari-hari, apalagi untuk kehidupan rohani mereka, secara keyakinan dan iman, apalagi kita. Kita tidak boleh kalah, saudaraku. Malah kita harus lebih terdepan dalam segala hal, terutama dalam hal kerohanian. Perisiontes, ya, kalau saya nggak salah baca ya, perisiontes, terus-menerus melayani. Saya udah sering sampaikan, melayani itu butuh yang namanya apa, saudara? Membutuhkan apa? Kerendahan hati, ketulusan. Ya, kerendahan hati dan ketulusan. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, kata Tuhan Yesus, ya, kamu harus melayani. Kamu tidak bisa jadi besar kalau kamu tidak memulai dari hal yang kecil. Saudara, kerendahan hati harus juga tulus. Ya, tidak boleh kita mencari pujian dari manusia, sekalipun manusia bisa memuji kita. Hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Banyak orang di luar sana susah. Hari Jumat kemarin saya mengikuti acara doa bagi bangsa, ya saudara-saudaraku, ditampilkan keadaan yang ada terjadi di satu tempat di provinsi di Kabupaten Aceh Tamiang, orang-orang yang mengalami kesulitan setelah banjir, longsor, ya, membereskan tempat tinggal mereka, ada yang ambruk, bahkan ada gereja juga di sana, ya. Tapi mereka, saya lihat, bersyukur sekali dengan Tuhan atas semuanya itu, memperkuat iman mereka. Nah, saudaraku, kalau orang yang sedang mengalami kesusahan pun giat, seharusnya kita pun jauh lebih giat untuk urusan yang sudah menyangkut kekekalan. Berapa hari yang lalu, saudara-saudaraku, saya membuat satu status begini tulisannya, ya, saudaraku, ya. Perhatikan. Kekekalan itu sangat dahsyat dan mengerikan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan sembarang hidup, dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini peringatan yang keras. Buat apa sekarang kita hidup dalam dunia ini? Hidup kita tidak boleh untuk diri kita sendiri. Hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Itu tadi di awal yang saya katakan, bahwa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya membuka lembaran tahun ini dengan khotbah ini, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Ini bagian seri yang kedua. Oleh karena itu, kalau hidup kekristenan kita diarahkan atau difokuskan semata untuk dipersembahkan baginya, maka semuanya itu tidak akan pernah sia-sia atau tidak akan percuma. Saya sekali lagi bacakan, ya, terjemahan dari ayat 58 ini dari terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Perhatikan, saudara-saudaraku, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Haleluya. Ingat, Tuhan tidak melihat sepi atau ramainya. Tuhan tidak melihat atribut kita, tapi Tuhan melihat hati kita, kesetiaan kita, komitmen kita kepada Dia. Kiranya apa yang boleh saya bagikan pada hari ini membuat kehidupan kita bersemangat di dalam Tuhan, untuk kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan.